harga kos di Jogja sama Jabodetabek itu sama, relatif sama ya. Sedangkan gajinya ketimpangannya kan tinggi banget. Jabodetabek 5 juta lah paling enggak tuh. Sini kan orang bergaji 2,5 juta itu udah alhamdulillah banget, udah syukur banget kan. Oke, perkenalkan nama saya Stefanus, saya dari Wonosari, Gunung Kidul, dan di sini saya sebagai admin juga di Nasi Darat Jogja. Pertama kali Nasi Darat Jogja itu ya berawal dari saya sendiri yang mengalami kekurangan waktu itu, kekurangan makan ya, kehabisan uang. Kemudian di hari ketiga itu ada teman saya yang mentraktir lah singkatnya. Dari pengalaman itu kan, oh ternyata ditraktir teman satu kali kalau pas bener-bener kepepet itu ya sangat sangat menyenangkan gitu kan, sangat membahagiakan. Makanya di lain kesempatan ada satu dua hal yang bikin saya kemudian mungkin ada ya orang-orang di luar sana yang mengalami seperti saya kemarin, akhirnya oke lah bikin flyer di mana teman-teman kalau kekurangan makan WA aja, kami yang nganterin, kami yang mengusahakan gimana sampai teman-teman bisa mendapatkan makanan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Randaru, umur 26, asal Yogyakarta. Pertama kali saya bergabung Nasi Darat itu, pas itu di hari itu saya kehabisan bahan makanan. Akhirnya nemu story di WhatsApp teman tentang Nasi Darat. Akhirnya saya ngubungin Mas Evan. Esokan harinya saya ditawarin Mas Evan untuk nganter nasi darurat ini. Kebanyakan sih mahasiswa, ada perantau juga beberapa, dan ada kalangan keluarga juga. Dulu ya kalau paling banyak pernah sampai 20 lebih, sampai jam 1 pagi itu. Berawal dari ngelihat e-katalognya, e-flyernya Nasdar di Twitter, terus saya minta bantuan juga ke Nasdar, lalu menawarkan diri untuk ikut membantu sebagai kurir. Awal mula saya ketemu Nasi Darurat Jogja itu sebenarnya tidak sengaja gitu. Prosesnya emang nggak mudah waktu itu karena saya sempat kehabisan uang dan keluarga sanak saudara belum ada yang membantu. Ada bantuan dari share group, saya coba kontak itu Nasi Darurat Jogja. Benar-benar saya dibantu sih, saya waktu sakit dapat obat, nggak punya uang saya dikasih makanan. Untuk menunggu proses gajian saya ataupun tahap saya sedang mencari pekerjaan gitu. Makanya kalau misalnya pas itu kok Gunung Kidul tuh setiap lewat tuh kayak Ya enggak juga, namanya juga Nasi Darurat kan, kita juga nggak tahu kan apa yang ada di depan gitu loh, apa yang ada di jalan. Ya kan kembali ke pengalaman aku sendiri ya gitu kan. Aku kemarin juga berpenghasilan, bahkan penghasilanku ya di atas rata-rata UMR Jogja kan. Cuma ya kalau pas ada keperluan mendesak, mendadak, dan harus kehabisan uang, ya kan bisa-bisa aja gitu sebelum terisi kembali. Kalau semisal aku nggak lanjutin, satu flyer-nya udah tersebar kemana-mana. Begini nomor pribadi loh, aku nggak mau ganti nomor loh. Maksudnya semisal orang mau masuk ini gimana ngelayaninya gitu loh. Aku tuh pengennya tuh sebenarnya cara men-stop itu tuh ya udah nggak update Twitter lagi kan, gitu loh. Cuma kalau nggak update di Twitter yang kemarin-kemarin udah bantu kan, wah ini kok mana, kok nggak pernah jalan. Ya padahal kan kami kan jalan di WA gitu loh. Terus mereka gimana mantaunya kalau di WA? Kalau semisal mau kalau nggak diterus-terusin juga dananya ngendap kan buat apa gitu loh. Kan juga bukan punyaku pribadi kan gitu loh. Kecuali kalau itu dana bisa tak pakai pribadi buat aku senang-senang buat segala macam ya.
Ya itu tadi kan, ya kita bisa 3 kali per bulan. Semisal bulan berikutnya 3 lagi is oke, bulan berikutnya lagi 3 kali is oke. Tapi nanti ya kalau udah 10 kali kami bantu kan sebulan cuma sekali doang gitu. Biasanya yang penerima juga dia pinter tuh, jadi pakai nomor-nomor baru tuh. Itu tuh. Ya kan otomatis kan saya kan laporan. Makanya kita laporan sering tuh. laporan. Ini bilang misalkan ada nomor baru masuk nih yang di-share ke saya. Bisa saya laporan. Mas ini ternyata dia punya nomor second number nih orangnya ini. Jadi ya udah, habis itu second numbernya saya copy, saya kirimkan ke admin. Nah, second numbernya itu langsung di-blok. Iya, aku pas Kan tahu ya, orangnya kan? Kan tahu orangnya kan Kan kadang-kadang admin juga kadang tahu kan di cross check pakai Iya. apa? di Pakai kontak. kontak. Nah, aku kalau misalkan ngecek orang tuh tahu, "Boh, ini orangnya kayak gini, ini orangnya kok kayak kemarin ya." Ya udah saya laporan ke adminnya. Yang kadang-kadang sebel tuh ini sih. Ada yang Kak aku nggak mau ya, kok yang kemarin dia ceritain dulu. Kalau pakai karet, dia maunya pakai staples tuh. Nah, itu yang agak sebel sih. Karena kosannya dia eksklusif. Ada juga kok atau yang kos apa. eksklusif tuh di daerah mana ya? Di daerah kayak minta telur setengah kilo tuh ada kok. Kan notnya dari adminnya suruh nganter, hari ini suruh nganter nasi atau Sembako, logistik gitu. gitu logistik. Terutama kan teman-teman yang keluarga-keluarga akamsi kan, ya memang mereka memang tuh susah, mau gimana pun kan mereka susah. Cuma kan menurut saya itu bukan tugasnya NGO, bukan tugasnya yayasan, bukan tugasnya organisasi untuk mengangkat kesusahan mereka. Yang paling bertanggung jawab ya mereka sendiri kan untuk mengangkat kesusahannya. Pemerintah segala macam kan pemerintah cuma bisa menyediakan ini ya sih, ekosistem ekonomi yang bagus, menyediakan ekosistem kerja kayak gitu. Kalau semisal pemerintah ya tugas pemerintah kalau untuk membantu rakyatnya itu bukan mengubah dari yang lapar menjadi kenyang, tapi dari tidak terdidik menjadi terdidik. Maksudnya kalau semisal dia dari miskin nggak punya mindset yang bagus tentang keuangan, tapi pemerintah hadir untuk memberikan greget, oh bahwa mencari uang itu gini caranya, oh bahwa untuk biar kita dapat penghasilan mandiri itu kayak gini, dikasih pelatihan, kayak dikasih kayak setiap desa tuh ada pendidikan apa, itu kan juga greget tuh, ya aku harus mengolah sumber daya yang ada di sekitarku gitu.